Selamat datang di HSI Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang sangat mungkin menarik ya buat teman-teman semua, mengenai implementasi NIK menjadi NPWP yang sedang ramai. Bersama dengan Pak Maulana Hertanto, narasumber kita. Langsung aja Pak. Ya. Eh, kita akan bahas nih Pak yang sedang ramai. Mungkin banyak orang juga bingung apakah benar nih katanya ada implementasi NIK menjadi NPWP otomatis semua orang harus bayar pajak. Mungkin boleh Pak dijelaskan gambaran awalnya seperti apa gitu Pak. Oke, sebenarnya kan udah keluar ya peraturan pajak yang baru tentang implementasi ini Mm-mm. dari NPWP. Jadi selama ini NPWP itu kan eh, ada kode-kodenya berdasarkan kantor pajak, terus dari situ ada nomor serinya. Nah, sekarang itu karena semua sudah terdigital, nomor NPWP itu kan hanya buat lingkungan Ditjen Pajak. Sementara di institusi di luar, misalnya di luar itu apa? Misalnya di Kependudukan, perbankan, perbankan. perbankan, kemudian kependudukan, kemudian kalau kita misalnya database di kepemilikan tanah, kepemilikan mobil di Korlantas, itu kan semuanya nggak ada yang kadang-kadang minta NPWP tapi ada yang enggak kan. Jadi database data diri seorang itu bisa dipanggil dari NPWP, tapi mungkin sebagian orang tidak bisa dipanggil NPWP, dipanggil dari nomor NIK-nya. Dari nomor NIK, betul. Nah, kayaknya selama ini kantor pajak juga nggak selalu punya nomor NIK-nya si wajib pajaknya kan, sehingga dirasa kalau untuk cross check data, Mm-mm. data kepemilikan harta di database seluruh Indonesia, itu kantor pajak mungkin akan lebih repot kan, sehingga mengikuti juga dari tren-tren dunia ya. Kalau kita lihat di Amerika itu, orang untuk mendaftar pajak di data pajak di IRS-nya itu mereka hanya pakai nomor Social Security loh. Jadi satu nomor itu. Nah, Social Security itu sama dengan nomor identifikasi KTP-nya mereka, saya nggak tahu ya, tapi nomor Social Security itu adalah nomor identifikasi untuk memanggil data pajaknya dia. Nah ini menarik nih Pak. Ngomongin soal di luar negeri. Nah ini kemarin ada satu pertanyaan juga ya. Ada satu telepon yang masuk ke teman-teman dari HSI menanyakan. Jadi case-nya adalah orang ini warga negara Indonesia masih memegang paspor Indonesia, tapi sudah tinggal cukup lama di luar negeri Pak. Nah ketika muncul peraturan ini mungkin eh, media juga memberitakan ya mungkin dia jadi aware gitu ya kalau bagaimana status perpajakan dia masih megang KTP Indonesia, masih warga negara Indonesia, terus kemudian karena dia di luar negeri jadi dia waktu pergi ke luar negeri tidak mempunyai NPWP di Indonesia karena dia kan wajib pajak luar negeri. Nah ini dia mulai bingung nih Pak, bagaimana nih kalau ternyata nanti KTP-nya ditarik menjadi NPWP, kan beritanya seperti itu ya. Artinya apakah dia harus punya kewajiban untuk lapor penghasilan Indonesia, harus lapor SPT tiap tahun. Mungkin Bapak ada sedikit komen, Pak. Ini sebetulnya isu lama yang dari dulu banyak orang nggak ngerti, lalu mencampur adukan antara istilah kewajiban perpajakan sebagai warga negara dengan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak gitu. Sebenarnya konsep dari dulu sih Indonesia ya untuk pajak itu kan memajaki atas konsep kalau dia bukan warga negara, tapi lebih kepada keberadaan dia, yaitu konsep wajib pajaknya, subjek pajaknya. Jadi di Indonesia kan subjek pajak itu kita kenal nih, subjek pajak itu ada dua ya, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Apakah itu ditentukan oleh kewarganegaraan? Sebenarnya bukan. Apa yang membedakan kira-kira? Membedakan itu sebenarnya di undang-undang sendiri tentang undang-undang pajak penghasilan menyatakan kalau seorang subjek itu kalau keberadaannya di satu tahun pajak yang mau dilapor itu lebih dari 183 hari. Kira-kira 6 bulan gitu ya. 6 bulan plus lah ya. Plus lah, Karena ya. kan satu tahun kan 365 kalau bagi dua berapa? Ya. 136.
Ya 180-an lah ya. Kalau 366 kalau dibagi dua kan 183. Tiga. Kalau 366. Jadi Iya. kalau 183 itu sebenarnya 1 bulan, 6 bulan lebih 1 hari. Di 1 hari. Artinya lebih menang dia di mana? Dia di Indonesia waktu itu Atau di luar negeri. Nah, itu. Jadi kalau lebih dari itu berarti harusnya dia bukan wajib pajak, bukan subjek pajak Indonesia. Jadi kita mengenal istilah subjek pajak luar negeri, istilah dalam negeri. Kemudian kalau kemudian dia mendapatkan income dari Indonesia, nah kawinan antara istilah subjek pajak dengan objek pajak itu menjadi wajib pajak, adalah si orang yang menjadi wajib membayar Wajib pajak. membayar pajak. Nah, kemudian ada istilah lagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, yaitu subjek pajak yang sudah mendapatkan income dari dalam negeri, dari Indonesia maksudnya. Itu menjadi wajib pajak dalam negeri. Sedangkan subjek pajak luar negeri mendapatkan income di Indonesia, itu menjadi wajib pajak luar negeri. Berarti orang luar negeri yang mendapat income di Indonesia itu apa tuh namanya, Pak? Wajib pajak apa tadi? Kalau dia lama tinggal di luar negeri, selama ini tinggal di luar negeri, berarti kan lebih dari 83 hari, Iya. maka dia menjadi wajib pajak luar negeri. Luar negeri. Wajib pajak luar negeri itu tidak wajib untuk membayar pajak di Di Indonesia, Indonesia. kecuali dari sumber-sumber di Indonesia. Ya, mungkin Nah, seperti kayak dia punya Ya, apartemen atau apa atau ya kalau sebenarnya saya dia udah kerja yang tadi selama ini kerja dan tinggal di luar negeri begitu lama ya. Terus dia mungkinnya tidak ada penghasilan apa-apa, tapi ternyata mungkin pernah beli rumah, terus rumahnya dikontrakin. Nah, kan ada wajib pajak di unsur pajaknya itu selain dari penghasilan dia yang di luar negeri itu dia juga ada di Indonesia. Nah, hanya sebatas penghasilan dari Indonesia yaitu tadi dari penghasilan kontrak itu aja yang kena pajak di di Indonesia. Indonesia. Tapi gimana nih konsep dengan worldwide income kan? Worldwide income mau menambah aja dari seluruh dunia. Apakah ditarik nih uang yang dari luar negerinya? Enggak. Bagi wajib subjek pajak luar negeri, yaitu jika dia tidak tinggal lebih dari 83 hari, maka sebenarnya dia nggak perlu bayar pajak Indonesia atas penghasilan luar negerinya. Ya. Jadi tidak usah khawatir ya kalau udah lama tinggal di luar negeri dan membayar pajak di luar negeri, dia tidak akan dari penghasilan luar negerinya harus membayar pajak Indonesia ya. Dan jadi juga Konsepnya nggak perlu begitu khawatir ya. Mengenai NIK ditariknya PWP ini. NIK ini adalah implikasinya apa? NIK ini hanya data administrasi bagi wajib Dirjen Pajak supaya menggunakan satu data untuk mengecek ke seluruh database yang seluruh database Indonesia, bahkan di luar negeri juga mungkin ya, untuk sebagai satu penanda untuk mencari dan mengidentifikasi keberadaan penghasilan dan harta. Karena yang namanya Indonesia kan sudah banyak data yang dari perbankan, data pajak ya, pajak bisa mengakses nih data perbankan. Kemudian pajak juga bisa mengakses data dari luar negeri, yaitu pertukaran data dengan negara lain. Nah itu dengan satu sistem, satu nomor NIK ini diharapkan lebih lancar. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya apakah nomor NIK itu serta-merta menjadi nomor NPWP? Belum tentu menurut saya. Ya, karena kenapa? Karena kan anak-anak kecil juga punya NIK. Benar ya? Anak-anak kecil nih yang belum 17 tahun nih bisa punya NIK. Dia kan punya NIK juga kan? Karena itu kan nomor yang diperoleh dari Dukcapil kan? Dukcapil betul. Nah, Dukcapil berarti dia kan punya nomor kependudukan. Nomor kependudukan itu apakah dengan otomatis dia menjadi wajib pajak? Ya nggak tentu. Karena ya penghasilan, kalau dia tidak mempunyai penghasilan dan kemudian masih bawah batas umur, konsep di Indonesia seorang yang di bawah batas umur, kalaupun dia punya penghasilan nih, itu pun kepada bapaknya. Ataupun yang punya KTP juga, yang tidak bekerja kan punya NIK juga gitu kan, tapi nggak punya income. Ya. Nah itu gimana tuh Pak? Betul, dia tidak harus mendaftarkan diri dan tidak akan kena pajak di Indonesia. Jadi intinya tadi kawinan antara keadaan dia sebagai subjek pajak, yaitu melalui NIK-nya, dengan penghasilannya itu kalau dua-duanya memenuhi syarat baru dia menjadi wajib pajak. Baru menjadi wajib pajak. Ya. Nah, kemudian balik lagi nih Pak, soal yang tadi warga negara Indonesia yang masih memegang kewarganegaraan Indonesia, terus kemudian tinggal cukup lama di luar negeri. Nah, ada nggak sih
cara supaya dia tidak lagi menjadi subjek pajak di dalam negeri. Karena saya pernah dengar katanya harus apply ada satu dokumen untuk menjadi subjek pajak luar negeri. Ya, dulu sebetulnya waktu undang-undang lama malah sebenarnya nggak perlu. Hmm. Tapi sekarang untuk mempertegas, jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan dari 2021 lalu sebetulnya sudah memberikan suatu penegasan. Nah, ini memang untuk edukasi juga ya teman-teman diaspora di luar negeri ya, yang masih berkewarganegaraan, paspornya masih paspor Indonesia ya. Itu dengan undang-undang baru ini sebenarnya diwajibkan bagi Anda untuk melaporkan dan meminta disahkannya status Anda sebagai wajib pajak luar negeri, yaitu dengan cara memang ada mengajukan diri ya di tahun bahwa itu selama tahun itu Anda berada sepenuhnya di luar negeri. Lalu dari status itu ya bisa dikonfirm bahwa sebenarnya Anda tetap tidak membayar pajak di Indonesia selama Anda tidak ada penghasilan sama sekali ya. Ada penghasilan yang dari Indonesia juga sebatas penghasilan Indonesia itu aja. Ya dari contoh misalnya dia kerja di luar negeri, lalu ternyata rumahnya dikontrakin, yang rumah itu aja yang kena pajak, tapi yang dari penghasilan dari sononya tetap tidak kena pajak Indonesia. Ya. Ya, salah satunya dengan tadi ya mengapply memasukkan dokumen tersebut ya. Ya dengan cara harus minta penegasan yang namanya ya itu ada ini ya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 18 garis miring PMK titik 03 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang 11 2020 ya, tentang cipta kerja di bidang PPH, PPN dan KUP ya. Nah, itu ditentukan ada syarat-syaratnya harus dipenuhi ya. Syarat-syaratnya sebenarnya tidak susah ya bagi Anda yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Anda cukup untuk melampirkan bukti-bukti bahwa Anda sudah bayar pajak dan tinggal di luar negeri. Mungkin rumah Anda di luar negeri, mungkin juga memang ada laporan bahwa Anda bayar pajaknya di sana, penghasilan dan bekerjanya di sana. Itu bukti itu cukup, ajukan aja, nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan di-approve dan disahkan. Seberapa urgensi itu Pak? Kita harus apply itu. Kalau berdasarkan dari undang-undang yang cipta kerja ini memang diminta demikian, sehingga tidak hanya berdasarkan tes aja bahwa Anda memang nyata-nyata tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari. Jadi ini memang hanya administratif, tapi sebaiknya Anda untuk memberikan rasa kepastian sih saya sarankan diajukan aja. Diajukan sehingga ada kepastian bahwa Anda memang statusnya wajib pajak. Ini confirm dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, gitu. Kan lebih enak. Biar ada penegasannya ya. Jadi Ya. ketika nanti mungkin karena trennya sekarang lagi banyak SP2DK gitu ya Pak. Jadi mungkin nanti dikonfirmasi dan lain sebagainya udah ada penegasannya. Ya, SP2DK banyak tahu. Nah, SP2DK apa? Nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya Pak ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke, Pak, ada pertanyaan juga mengenai warga negara Indonesia yang punya, mungkin dulu-dulu sempat punya banyak nomor NIK kali ya. Saya nggak tahu mungkin masih ada atau enggak, mungkin rekan-rekan teman-teman yang mengalami masalah ini juga, ini mungkin bisa jadi satu masukan Pak. NIK-nya banyak nih Pak, tapi NPWP-nya satu. Nah, harus apa tuh Pak? Gimana tuh pengertian NIK yang banyak? Jadi ada NIK mungkin di daerah mana gitu. Ada dua NIK, KTP-nya double gitu. KTP-nya double. Karena pernah ada kasus nih Pak, KTP-nya double. Waduh, itu bukannya pelanggaran hukum ya? Haruskah nanti kita dengan implementasi NIK menjadi NPWP ini, haruskah wajib pajak tuh mengkonfirmasi ke kantor pajak bahwa NIK yang sebenarnya adalah NIK yang ini gitu? Ya jangan sampai ya, jadi NIK-nya banyak terus jadi pajaknya banyak ya. Tapi harusnya enggak ya. Jadi ya di zaman dulu sih banyak orang yang punya KTP ganda ya di KTP daerah ganda. ya. Cuma gara-gara untuk mengakali bisa beli tanah atau punya usaha di lokasi. Menurut saya ya yang penting secara substansi jangan punya NIK ganda ya. Kalau NIK ganda Anda menerangkannya juga susah ya, lebih susah ya bagaimana mengganti. Jadi Anda harus memberi kepastian bahwa NIK-nya mana yang Anda mau pakai. Ya orangnya satu aja kan. Dalam konteks yang benar kan sebenarnya Anda menjadi seorang warga negara yang mana yang dikenai pajak, karena
warga negara yang kena pajak itu kan individu wajib pajak yang mana gitu. Ya sih, menurut saya sih begitu aja. Kalau Anda punya banyak nik cuman gara-gara untuk menghemat pajak supaya di sini saya bayar untuk penghasilan yang di sini, sementara yang di daerah saya membaca daerah ya, terus nah kalau ketahuan nanti digabungkan kena pajaknya lapisannya Harusnya lebih tertinggi yang gitu ya. terbawahnya itu kan hanya boleh kena sekali ya. Iya, Ya kan? betul. Ya, Anda mau merasakan 5% di sini dan di sini 5%, padahal di sini dalam setahun kan satu orang hanya memanfaatkan penghasilan 5% jika penghasilannya sampai 50 juta pertama. Sampai 60 juta pertama. Sorry, sekarang menjadi 60 juta. Nah, kalau Anda punya banyak nih untuk mempertahankan itu, wah nanti kalau ketahuan ya berarti nanti dihitung kembali kan? Dihitung kembali. Hitung kembali bajaknya, jadi kurang bayarnya nanti lebih berasa. Ya gitulah kira-kira mungkin ya. Jadi Ya, harus tertib administrasi ya. ya. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut lagi nih buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan lebih lanjut. Nanti komen aja dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan like juga, share juga supaya makin banyak orang yang tahu mengenai edukasi tentang pajak. Dan ini sifatnya free. Jadi teman-teman kalau yang mau konsultasi juga bisa kontak ke kita di Instagram, di YouTube. Nanti kita akan berusaha untuk menjawabnya. Mungkin itu aja Bang Marwan, kita lanjut ke sesi berikutnya.